Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkannya." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang-orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat Paskah. Haleluya. Haleluya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Haleluya. Selamat Paskah. Iya, puji Tuhan ya. Hari ini hari sukacita, hari kemenangan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kenapa hari kebangkitan Tuhan Yesus ini sangat fundamental, ya, sangat penting bagi kita. Ini merupakan fondasi iman kita. Kenapa? Karena dengan kebangkitannya, segala yang Tuhan katakan, segala yang Tuhan Yesus perbuat untuk kita itu sungguh benar. Kalau Yesus tidak bangkit, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat untuk kita, yaitu tidak ada faedahnya. Semua orang bisa bilang bahwa saya mengampuni kamu. Semua orang bisa bilang dosa-dosamu sudah kuampuni. Semua orang bisa bilang bahwa aku adalah Tuhan, bahwa aku adalah Sang Ilahi, aku anak Allah. Tapi kalau sudah mati dan tidak hidup kembali, ya nonsens, omong kosong, cuman bualan. Tapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan oleh karena itu semua yang dikatakannya, semua yang diperbuatnya bagi kita adalah benar. Kita sungguh diselamatkan, kita sungguh ditebus. Allah Tuhan Yesus sungguh Allah, pemenang atas kematian. Pertanyaan yang lebih krusial menurut saya, apa sih bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus? Kalau kita lihat Injil, kebangkitan Tuhan Yesus itu bukti utamanya adalah kubur yang kosong. Maria Magdalena melihat ternyata kuburnya tidak ada lagi jenazah Yesus. Begitu juga Petrus dan Yohanes mengklarifikasi tidak ada juga. Dan mereka bingung. Mereka bingung kok seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kubur yang kosong ini sudah menjadi bukti yang cukup dari kebangkitan Tuhan Yesus? Karena ada argumen-argumen
yang berseliweran, ya, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak bangkit. Argumen yang pertama, argumennya apa? Argumennya ini dari para ahli Taurat dan juga para kepala pemimpin bangsa Israel yang mengatakan bahwa murid-muridnya Yesus itu mencuri tubuh Yesus. Dan kemudian mereka menyebarkan rumor bahwa Tuhan Yesus bangkit. Jadi yang dikatakan, jadi Tuhan Yesus benar-benar bangkit itu tidak benar. Itu argumen pertama. Argumen yang kedua adalah yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu bukan Tuhan Yesus tapi orang lain. Argumen ketiga, Yesus sebenarnya belum meninggal. Ya, dia memang disalib tapi belum meninggal, sehingga dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Mari kalau dilihat memang menarik ya argumen-argumen ini. Tapi mari kita lihat dengan teliti apakah argumen-argumen ini tahan uji. Yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu tubuhnya dicuri oleh para muridnya. Apakah benar demikian? Kalau kita lihat Injil mengatakan bahwa kubur Yesus, makam Yesus itu dijaga, ya, dan dijaga bukan oleh security Redemptor Mundi, bukan, ya, tapi dijaga oleh tentara profesional, ya, tentara Romawi profesional. Jadi bukan main-main, mereka ini penjaga profesional, tentara yang memang sudah dilatih dengan baik. Dan para murid itu siapa sih? Para murid itu tidak lebih dari para nelayan. Dan mereka tidak terlatih untuk angkat senjata. Jadi bagaimana mereka bisa melawan tentara Romawi yang menjaga kubur? Dan kita tahu juga bahwa para murid ini setelah Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka ini kocar-kacir. Ya. Tidak dalam kondisi fit untuk merebut Yesus, untuk melawan tentara Romawi. Jadi kita lihat argumen ini sebenarnya tidak tahan uji. Argumen kedua, bahwa yang disalib itu bukan Yesus tapi orang lain. Ini juga sebenarnya tidak tahan uji. Karena sejak awal ada Yudas. Yudas kenapa ya ditunjuk untuk ada di sana? Karena Yudas memastikan bahwa yang ditangkap itu bukan orang lain, tetapi sungguh-sungguh gurunya, Yesus sendiri. Dan kemudian kita lihat juga bahwa pengadilan Yesus itu dilaksanakan secara terbuka. Banyak orang yang melihat. Dan tidak ada satupun orang yang mengatakan, oh ini bukan Yesus. Begitu juga dengan murid dan keluarga Yesus. Ibu Yesus juga ada di sana. Dan mereka juga tidak pernah bilang ini bukan Yesus. Dari awal sampai akhir mengatakan bahwa ini Yesus yang disalib. Kemudian bagaimana dengan argumen ketiga? Bahwa Yesus ini sebenarnya belum mati ya. Tapi dia dalam kondisi yang terluka tetapi belum meninggal ya. Waktu dia masuk kubur dia sebenarnya masih hidup. Dan sehingga dia bisa keluar. Ini juga kurang masuk akal. Kenapa? Karena Yesus sudah disiksa habis-habisan, kemudian disalib, belum lagi ditusuk, ya dengan apa? Dengan tombak, ya, dengan tombak dan mungkin itu sampai melukai, ya, paru-paru dan jantungnya, makanya keluar air dan darah, menunjukkan bahwa Yesus mengalami pendarahan internal. Jadi tidak mungkin Yesus tidak wafat pada waktu itu. Kalau seandainya dia selamat ya dari serangkaian ya penderitaan atau siksaan kejam ini, dia akan masuk kubur. Nah, dalam kubur itu bentuk kubur pada waktu itu bukan turun ke tanah ya, bukan masuk tanah kemudian ditutup tanah, bukan seperti itu. Model kubur pada waktu itu adalah masuk ke gua. Ya, ditaruh di dalam gua, kemudian pintu guanya ditutup dengan batu besar, ya, batu besar. Nah, kalau sudah masuk dalam gua itu tidak ada ventilasi, ya.
Dan kalau Yesus tidak mendapatkan ya pertolongan pertama medis dengan cepat, ya dia pasti tidak akan selamat. Entah karena luka-lukanya, entah karena kehabisan oksigen. Jadi kita lihat bahwa Yesus sungguh-sungguh wafat dan tubuhnya sungguh-sungguh hilang, tidak ada lagi dikubur. Dan alasan satu-satunya yang paling logis adalah alasan supernatural bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit dari kubur. Dan bahkan kuasa kubur pun tidak bisa menahan Yesus. Sebenarnya kalau kita lihat argumen yang lain, kita akan melihat bahwa buat apa sih para rasul ini mewartakan kebohongan? Dan kalau memang itu bohong, ngapain juga mereka mati untuk berita yang bohong ini? Kita lihat Petrus disiksa dan kemudian matinya bagaimana? Suster? Disalib ya. Salibnya bagaimana? Terbalik. Iya. Kemudian Andreas juga disalib, tapi salibnya bentuknya seperti apa? Seperti X ya, huruf X. Begitu juga murid-murid yang lain. Ditambah lagi pengikut-pengikut Yesus yang lain seperti Paulus. Paulus diapakan? Dipenggal. Ya. Jadi buat apa ya mati disiksa untuk sebuah kebohongan? Kenapa mereka siap mati? Siap untuk menderita, disiksa berbagai hal? Karena mereka tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Dan karena Yesus sungguh bangkit dari kematian, maka kita pun menjadi selamat. Apa yang dikatakan Yesus sungguh kebenaran, apa yang dikatakan Yesus sungguh terjadi kepada kita. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Ya. Oleh karena itu ya senyum sedikit ya. Dari tadi ada yang mangguk-mangguk ya. Tadi ada yang sudah meremelek gitu ya. Gak tahu mungkin misa Paskah ya. Malam kemudian sekarang bangun pagi ya. Efeknya sedikit meremelek gitu ya. Gak apa-apa ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa kita sudah ditebus. Kita berharga, Tuhan sungguh wafat dan bangkit untuk kita. Dan ini kabar baik. Kalau para rasul berani mewartakan kabar gembira kebangkitan Tuhan Yesus sampai ya menderita, sampai wafat, sampai menjadi martir, sekarang tugas kita mewartakan kebangkitan Yesus. Bagaimana caranya? Cara pertama dengan menjadi saksi yang hidup. Jadi orang melihat orang Katolik seharusnya melihat, wah ini Katolik. Tahu dari mana orang Katolik? Lihat, dia orangnya selalu murah senyum. Orangnya selalu memancarkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah ditebus. Jadi cara hidup kita menunjukkan kita orang-orang yang ditebus. Kedua, kita juga selalu bisa mewartakan Injil kebangkitan. Saya percaya dengan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan kamu percaya dengan Tuhan Yesus? Karena Dia satu-satunya ya pemimpin agama, pemimpin pendiri agama yang bangkit. Dan ini ada bukti-bukti historisnya. Ini menjadi kesempatan kita menjadi saksi-saksi Kristus di dunia. Selamat Paskah. Haleluya. Haleluya. Selamat Paskah.